Jadi menurut saya seharusnya kaum intelektual, kaum mahasiswa dalam arti pemuda-pemuda ya, kemudian para cendik-cendik ya, kemudian tokoh-tokoh buruh, tokoh-tokoh masyarakat harus sadar, masyarakat secara umum bahwa negara kita ini tidak sedang baik-baik saja loh Pak, ya kan? Ini kan nggak bisa diamkan. Kalau kondisi seperti ini terjadi, maka kita akan menuju ke arah tadi Bapak bilang orde baru atau otoriter, ya, sangat otoriter dan boleh saya katakan menuju ke jurang kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Juju Purwantoro. Beliau adalah seorang praktisi hukum dan juga merupakan presidium alumni kampus seluruh Indonesia. Apa kabar Pak Juju? Ya, alhamdulillah. Pak Rahman. Ya, Pak Rahman. Beliau juga seorang aktivis yang selama ini aktif bergerak Pak ya, baik ya, dalam membela aktivis Muslim maupun juga dalam memperjuangkan kemarin ya, menolak kecurangan pemilu ya Pak ya. Betul. Nah, tapi yang saat ini kita bicarakan adalah sebetulnya masih ada kaitannya dengan pemilihan kepemimpinan negara, cuman saat ini adalah untuk tingkat daerah. Nah, yang mau kita bahas adalah karena tanggal 29 Mei kemarin Mahkamah Agung membuat putusan yang cukup kontroversial ya Pak ya. Kontroversial ya. Sangat kontroversial. Karena dicurigai putusan ini memiliki hidden agenda untuk meloloskan putra bungsu Presiden Jokowi untuk mengikuti pilkada serentak pada November 2024. Anak yang mana tuh? Anak yang mana? Kaisang. Oh. Ada lagi yang bungsu ya? Yang bungsu, Kaisang. Kaisang. Nah, kabarnya Kaisang ini tadinya sempat diisukan akan mengikuti Pilkada Depok, kemudian sempat juga katanya akan mengikuti Pilkada Bekasi, tapi kemudian terakhir ada informasi bahwa beliau akan mengikuti Pilkada di Jakarta. Ya. Nah, putusan MK itu ini juga kenapa disebut kontroversial juga karena keluar hanya dalam 3 hari setelah ada gugatan dari Ketua Umum Partai Garuda terhadap pasal sekian, pasal sekian ya, saya lupa nama pasalnya itu, yang mempersoalkan masalah batas minimal usia kepala daerah yang untuk mengikuti pilkada. Nah, pada aturan PKPU yang digugat oleh Ketua Umum Garuda tersebut, usia minimal kepala daerah adalah 30 tahun pada saat didaftarkan. Nah, oleh Mahkamah Agung diubah menjadi berusia minimal 30 tahun pada saat dilantik. Saat dilantik. Nah, kenapa dikaitkan dengan lahir pada tanggal 25 Desember 1999. Jadi ketika pilkada diselenggarakan dia masih berusia 29 tahun. Tapi kalau nanti dia ikut pilkada dan ternyata 30 tahunnya dihitung pada saat pelantikan, kalau dia memenangkan pilkada dan kemudian dilantik pada bulan Januari, itu usianya sudah 30 tahun. Masuk dong kalau gitu. Masuk Pak. Nah, yang saya mau tanyakan ke Pak Juju nih, kan selama ini kan Pak, kita tahu bahwa Pak Jokowi itu bapaknya Pak Kaisang diisukan sedang membangun dinasti politik. Udah tahu sebelum Kaisang akan menjadi mengikuti pilkada, maksud saya kakaknya si Gibran sudah berhasil diloloskan melalui putusan MK untuk mengikuti pilpres sebagai cawapres. Dan kita juga tahu bahwa menantunya Pak Jokowi itu selama ini menjabat sebagai wali kota Medan dan bahkan katanya akan mengikuti Pilgub di Sumatera Utara. Iya, artinya bahwa isu tentang politik dinasti itu kayaknya bukan isapan jempol ya Pak ya. Bukan angan-angan aja ya. Nah, karena beliau ini seorang praktisi hukum, saya mau bertanya ke beliau, apa sih dampaknya dari putusan MA itu ya, kalau dikaitkan dengan politik dinasti yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi. Pak Juju, bagaimana menurut Bapak tentang bahayanya itu Pak? Ya menarik ya, bahwa
ternyata seorang Jokowi itu ya, itu secara diam-diam ya, katanya tidak cawe-cawe ya, tidak ikut intervensi persoalan tadi bukan dinasti atau keluarganya. Faktanya iya tuh, faktanya iya. Nah, contoh tadi disebutkan bahwa salah satu mantunya yang di Sumatera Utara itu setelah selesai wali kota ini di Medan begitu, udah siap-siap tuh akan menjadi salah satu calon gubernur di Sumatera Utara misalnya, seperti itu. Dan anak kandungnya nomor 1 ya sulungnya Gibran ya, Gibran Rakabumi ya, walaupun dengan berbagai polemik yang ada, orang banyak menyebutnya gini, anak haram katanya. Anak haram konstitusi ya. Anak haram konstitusi. Iya. Waduh, itu kan istilah yang tanda kutip sadis banget gitu ya, dibilang anak haram gitu ya. Nah, kalau masyarakat kita memandang anak haram itu kan anak yang lahir tidak sesuai dengan tidak sah ya. Tidak sah begitu kira-kira kan begitu. Kenapa tidak sah ya? Karena kita tahu persis bahwa prosedur atau proses lahirnya atau menjadikannya si Gibran itu sebagai calon wakil presidennya Bapak Prabowo Subianto itu dipenuhi oleh polemik ya, saya lupa ya. Sama seperti sekarang putusan. Tapi akhirnya lolos juga. Itu dia. Kan begitu. Iya. Jadi mau tidak mau masyarakat atau rakyat Indonesia harus menerima, ya, walaupun dengan cara yang tadi yang haram lah, gitu kita katakan. Kok sekarang akan timbul lagi nih? Akan timbul lagi di DKI. Jadi tadi lempar bola dulu atau lempar tes gitu, tes case begitu. Tes the water kali ya. Tes the water gitu. Ya di Bekasi begitu, kira-kira dilempar gitu. Kemudian ada lagi mungkin di daerah Depok begitu. Ya, tapi tidak terlalu mendapat respon positif ya dari masyarakat. Nah, sekarang tadi saya dengar akan dicalonkan lagi, kemungkinan dicalonkan lagi di DKI Jakarta. Walaupun beberapa hari yang lalu Bapak Jokowi sendiri mengatakan, saya tidak tahu urusan itu. Wah, tidak lah begitu. Kan biasa kan. Kalau Jokowi ini kalau antara yang diomongin dengan faktanya cukup berbeda gitu. Bahkan kata orang kalau Pak Jokowi ngomong sesuatu, maknanya terbalik gitu. Katanya terbalik. Jadi artinya dibalik itu pengertiannya. Jadi kalau bilang tidak berarti iya. Kalau bilang iya berarti tidak kan seperti itu. Jadi ada giumnya seperti itu. Nah, jadi oke lah, kemungkinan kalau tidak ya tadi dalam waktu 2-3 hari itu. Ini dalam sejarah nih, Pak Roman. Betul. Mahkamah Agung bisa memutuskan sesuatu, proses hukum itu 3 hari itu udah ketok begitu. Pak, kalau pengalaman Bapak nih sebagai praktisi hukum, biasanya kalau beracara di Mahkamah Agung tuh bisa berapa lama sih? Wah itu nggak, malah kadang-kadang suka tidak ada batas waktu kadang-kadang. Bisa tahunan ya? Bisa tahun tidak ada batas waktu. Ya, bisa sebulan, 3 bulan, setahun, atau lebih bahkan. Nah, ini kan 3 hari ini, Mahkamah Agung yang diajukan oleh salah satu partai yang kebetulan partai itu adalah dekat juga dengan rezim, yaitu Partai Garuda, pendukung rejim dan dikabulkan. Tentang apa? Yaitu tentang salah satu usia salah satu calon. Nanti kalau seseorang mencalonkan diri sebagai gubernur begitu, yang tadinya dipersyaratkan batas usia calon itu adalah minimal 30 tahun. Pada saat mendaftar itu atas usulan atau katakanlah permohonan Partai Garuda itu sekarang dirubah, Pak. Jadi tidak pada waktu saat mendaftar. Jadi pada saat waktu dilantik atau disumpah. Loh, ini kan menurut saya ini kan ada Pak. Betul. Sekarang aturan dari mana biasanya, Pak? Aturan dari mana itu? Seseorang itu kan di mana-mana. Bapak nih misalnya mau mencalonkan anaknya nanti sebagai pegawai mana lah gitu lah, melamar atau mana, kapan dipersyaratkan sebelum dia masuk atau sebelum bekerja. Pada waktu pendaftaran kan sudah harus dipenuhi, misalnya syaratnya usia sekian gitu kan, ijazahnya adalah S1, S2, kira-kira seperti itu. Jadi akan dinilai, akan diperiksa pada saat mendaftar itu kan gitu. Betul. Bukan pada saat bekerja. Betul. Ada nggak yang begitu? Udah kerja baru dinilai gitu. Aneh, lucu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi artinya putusan Mahkamah Agung itu, Pak, ya, dalam putusan nomor 23P besar garing HUM garing 24
bahwa pasal 4 ya Pak, pasal 4 ayat 1 huruf D ya. Itu menyatakan bahwa peraturan PKPU nomor 9 tahun 2020 bertentangan dengan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada. Ini terkait dengan kepentingan gimana, walaupun tidak dikatakan secara langsung ini terkait dengan kepentingan atau pada waktu mengajukan permohonan itu tidak tentu tidak dihubungkan dengan ini kepentingan saudara siapa Kaisang itu. Kan seperti itu. Patut diduga kita arahkan seperti itu. Pak, sebetulnya apa sih? Ini kan memang diduga gitu ya, terkait dengan politik dinasti. Kalau Kaisang juga misalnya berhasil jadi calon gubernur DKI gitu ya, terus keluarga Jokowi di mana-mana juga jadi kayak termasuk anaknya itu jadi cawapres sudah ya, udah disahkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024 ya. Bahayanya apa sih terhadap adanya pelaksanaan dari praktek dari politik dinasti ini bisa nggak membuat negara kita ini mengarah ke menjadi negara monarki misalnya, atau justru kembali ke Orde Baru menjadi negara yang dengan sistem pemerintahan otoritarian. Mungkin nggak itu? Ya, itu sangat mungkin sekali, bahwa katanya teorinya bahwa seorang Jokowi tadi dikatakan di awal, kita katakan di awal tidak cawe-cawe dan tidak ikut intervensi segala macam terhadap kepentingannya. Toh dalam jangka waktu 1 tahun ini dari mulai anaknya yang pertama sampai anak yang bungsu gitu ya, kan itu jelas itu. Walaupun tidak yang bungsu ini belum ketahuan ya Pak ya, karena beliau belum mendaftar di calon gubernur DKI itu. Tapi kan udah kelihatan tuh dari mulai mantunya ya begitu ya. Kemudian juga ada dari saudara istrinya begitu. Betul, yang juga menjadi salah satu pejabat di Sumatera Utara juga kan begitu. Kemudian dari adik iparnya ya yang ikut cawe-cawe yang ya untungnya juga ya itu sebetulnya harusnya dipecat sebagai hakim MK itu, ketua majelis hakim MK. Harusnya diperiksa di komisi yudisial ya Pak ya. Kok seperti itu. Ada dugaan nggak independen nggak sih? Independen yang mana Pak? Dalam memutuskan itu. Kan hakim kan harus independen seharusnya kan? Iya, tapi kan faktanya tidak diperiksa secara independen atau minimal indisipliner lah seperti itu, atau itu dipecat ya. Kan faktanya tidak, dia tetap saja bisa memegang palu ya, walaupun tidak secara keseluruhan Pak ya. Itu dampak-dampak yang dilakukan oleh Jokowi seperti itu begitu Pak. Jadi kembali tadi berbahaya nggak sih kalau politik berbahaya itu? Ya saya terutama pribadi mengikuti negara ini kan udah hampir 5 periode, 5 dasawasa Pak ya. Seperti itu. 40 tahunan ya. Nah, dari mulai Orde Lama waktu masih kecil, Orde Baru gitu, saya masih mengalami sampai dengan Orde Reformasi ini. Sedangkan Soeharto sendiri yang dibilang katanya otoriter, kemudian berkuasa secara mutlak seperti itu. Tidak pernah tuh Pak yang namanya dinasti seperti itu. Pernah nggak dia misalnya mengangkat anaknya jadi gubernur anu, ya kan, bupati anu, di daerah tertentu? Tidak pernah kita dengar, kecuali satu. Itu pun juga separuh kan. Nah, seingat saya ibu Tutut, yang disebut dengan Mbak Tutut itu. Hanya itu seorang Soeharto yang menguasai negara kita. Orde Lama, Orde Baru 30 tahun lebih loh Pak. 22 tahun ya. Nah, ini seorang Jokowi yang baru mau 10 tahun ya menjadi Presiden RI, sudah sedemikian rupa ya Pak menempatkan posisi ya boleh kita katakan keluarganya lah ya secara mencolok seperti itu. Ada yang terakhir juga itu mencaplok kayak kita sebut begitu. Partai gitu, partai yang PSI yang baru itu Pak. Masuk 3 hari 4 hari sudah jadi ketua umum Pak. Iya, anaknya si Kaisang itu ya. Jadi simsalabim kan begitu. Itu kan merusak sistem demokrasi di Indonesia dengan cara-cara seperti itu. Pak, artinya dan itu mencolok sekali gitu. Artinya kalau memang politik dinasti Jokowi ini jalan terus, nggak bisa dihentikan, lebih berbahaya dibanding Orde Baru ya. Sepertinya seperti itu. Danger berarti negara kita nih. Harusnya seperti itu. Jadi menurut saya seharusnya kaum intelektual, kaum mahasiswa dalam arti pemuda-pemuda ya, kemudian para cendik-cendik kemudian tokoh-tokoh buruh, tokoh-tokoh masyarakat harus sadar, masyarakat secara umum bahwa negara kita ini tidak sedang baik-baik saja loh Pak, ya kan? Ini kan
nggak bisa diam kan. Kalau kondisi seperti ini terjadi, maka kita akan menuju ke arah tadi Bapak bilang orde baru yang atau otoriter, ya. Sangat otoriter, dan boleh saya katakan menuju ke jurang kehancuran. Berarti danger banget negara kita dong, Pak. Iya, saya benar situ harus ada warning dari Okay. dari ayat kita ini seperti itu. Pak, kan kita tahu nih, Orde Baru dulu diruntuhkan juga oleh mahasiswa melalui aksi people power. Artinya kan memang di dunia pun mengakui bahwa mahasiswa itu merupakan agent of change. Agent of change. Nah, sebetulnya banyak yang mengatakan nih bahwa sebetulnya kita juga sekarang nih membutuhkan gerakan dari mahasiswa, seperti pada tahun 98. Nah, tapi kita tahu nih bahwa sampai sekarang mahasiswa sekalipun ada pergerakan, tetapi nggak sedahsyat yang dulu. Sebetulnya kenapa, Pak? Iya, betul Pak Rohman. Jadi pengalaman saya sendiri pribadi, kami dan teman-teman, ya, terutama dari alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia, itu berkali-kali turun, Pak. Berkali-kali turun dalam rangka juga di samping sebagai trigger memberi contoh kepada para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, juga ya ajang protes, Pak. Ajang protes kepada pemerintahan kita tentunya, dalam sistem pemerintahan kita, dengan sistem yang Bapak bilang otoriter tadi, itu sangat minor sekali, Pak, mahasiswa. Minor sekali. Artinya apa? Keinginan mereka untuk mau turun, ya, untuk menuntut kebobrokan rezim ini, itu tidak tampak sekali, Pak, dalam era ini, begitu kan? Nah, disinyalir, memang betul, Pak, disinyalir. Itu ada suara-suara yang menyatakan bahwa mahasiswa ini udah dibungkam, termasuk juga sivitas akademikanya, ya, dibungkam dalam arti tanda kutip, ya, nah, diberikan sesuatu atau bagaimana, dan yang paling mengerikan adalah ancaman, ancaman dari pihak kampus. Jadi kalau kalian macam-macam, kalian aktif di luar daripada pergerakan kampus, ya, misalnya demo, unjuk rasa segala macam, kalian akan dapat nilai yang jeblok misalnya, begitu, Pak, ya, atau diancam tidak naik tingkat misalnya, begitu. Itu terjadi, Pak, faktanya seperti itu. Dan mahasiswa sekarang ini tampaknya ada rasa was-was, ketakutan, walaupun dosen-dosennya, guru besarnya di kampus-kampus ini, berbagai kampus perguruan tinggi negeri yang terkemuka di Jawa maupun luar Jawa, sudah mengajak mereka, menghimbau mereka untuk sadarlah terhadap kondisi negara yang sudah sangat krusial ini, gitu, Pak, ya. Sudah genting ini, gitu, sudah genting sekali. Tapi belum terus sih, Pak. Pergerakan kami yang sudah menjadi alumni ini, Pak, di jalan itu tidak seberapa kalau dari segi massa dibandingkan dengan kalau mahasiswa turun. Oleh sebab itu, kesempatan ini kami menghimbau, mengingatkan kembali bahwa ini adalah kepentingan kami saja, alumni ini, alumni para alumni di sebagian besar perguruan tinggi negeri di Indonesia ini, begitu, Pak, ya. Jadi betul tadi Pak bilang, kita menghimbau kepada para mahasiswa untuk kembali sadar, kembali mengerti diri. Sekarang apa sih, Pak, yang tidak usah, Pak? Apa yang peraturan yang baru tentang apa? Tapera. Ya, Tapera itu, ya. Itu ya diada-adakan menurut kami. Ya, padahal kita sudah ada BPJS dan yang lain-lain itu. Artinya walaupun memang ada ketentuannya, kata buat mereka bergaji 4 juta ke atas misalnya. Tapi yang begitu-begitu itu semuanya dalam rangka untuk mengumpulkan duit, Pak. Kami menilai seperti itu. Jadi, udahlah. Pemerintah ini udah gamblang, Pak. Mereka mengumpulkan uang, Pak, ya, untuk dimanfaatkan oleh kepentingan mereka. Sebagai contoh misalnya, ketua proyek IKN, Pak, yang lagi rame nih 2-3 hari ini, mengundurkan diri. Ketua otorita. Ketua otorita. Itu isunya. Karena nggak dibayar gajinya kata sekian bulan. Dia kan menunjukkan bahwa bahaya nih, Pak, kondisi gitu, anggaran APBN kita, Pak, ya. Iya, yang tadinya ada minor itu ada disumbang oleh APBN, tapi sekarang menjadi mayor. Ya, budget anggaran negara itu disumbangkan atau dibayarkan untuk kepentingan ibu kota negara baru, Pak. Iya. Ya, teman-teman semua, seperti yang dikatakan Pak Juju tadi, memang ketika Orde Baru berkuasa selama 32 tahun, Pak, ya. Iya, betul. Presiden Soeharto itu nggak pernah membentuk dinasti politik, ya. Bahkan Mbak Tutut itu baru mendapat jabatan Menteri Pendidikan kalau nggak salah, itu, ya. Itu sudah di ujung-ujung, ya. Itu pun karena melihat kapasitas Mbak Tutut yang memang tidak penuh, artinya tidak penuh. Iya, karena dia memang dianggap mumpuni. Punya basic pendidikan untuk itu. Kalau yang sekarang ini, Kaisang kita tahu bahwa dia basicnya itu jualan, ya kan?
Dan personal itu boleh saya katakan itu yang aneh-aneh aja Pak. Menteri Agama yang tidak mengerti agama. Menteri Pendidikan walaupun profesor dokter dari luar negeri tidak ngerti soal pendidikan. Jadi mau diapakan negara ini mau dibawa kemana sebenarnya begitu dengan pimpinan-pimpinan negara yang seperti itu. Betul. Nah, jadi memang selain Pak Soeharto juga dulu tidak membentuk dinasti politik ya Pak ya, juga kebijakan-kebijakan Pak Harto itu dulu cenderung mensejahterakan sampai kita dianggap sebagai negara macan Asia dan sandang pangan murah, penghasil padi terbesar juga di swasembada padi pangan. Begitu. Yang terjadi sekarang memang Pak Jokowi itu banyak sekali selain membentuk politik dinasti ya juga membuat banyak kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang cenderung merugikan masyarakat, misalnya kayak Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan akan ini. Minerba, dan yang sekarang lagi heboh itu tentang tapera. Karena orang yang sudah punya rumah operasi sudah turun Pak. Operasi sudah turun itu. Iya benar. Dan itu sekalipun yang sudah punya rumah diwajibkan juga untuk iuran. Padahal buat apa gitu kan? Nah, yang kasihan lagi buru-buru sudah harga sandang dan pangannya mahal gitu ya. Pas sekarang itu semua pekerja berlakunya. Iya. Pekerja formal maupun informal. Dan kalau perlu juga tukang ojek juga seperti itu. Begitu Pak. Jadi belum lagi PPN juga naik. PPN-nya juga naik. Pertalite pun dihilangkan. Iya. Jadi bisa dibilang kebijakan Pak Jokowi ini kadang-kadang kita juga bertanya sebetulnya dia kebijakannya buat siapa? Karena amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Pasal 33 Undang-Undang 45 itu ternyata nggak sinkron dengan kebijakannya. Jadi memang benar kata Pak Juju, kita perlu melakukan sesuatu ya, meskipun mungkin tidak menjatuhkan Pak Jokowi, tetapi ya minimal Pak Jokowinya tahu gimana ya Pak ya. Gitu ya. Dan mahasiswa juga kalau bisa bergerak atau gimana sih menurut Bapak? Iya, artinya gini lah. Artinya kan tidak lebih dari 5 bulan lagi ya berakhir beliau. Tapi tampak sekali gitu. Dengan di ujung masa penghujung jabatannya ini ya, beliau meletakkan katakanlah keturunan-keturunannya kan gitu, seperti itu. Ya faktanya seperti itu. Jadi untuk melanjutkan rejim beliau yang boleh kita katakan bukan berpihak pada rakyat Pak. Nah, seperti itu. Dan ini ya kita sebagai masyarakat luas harus mengkritisi hal ini. Dan tadi kita tidak bisa hanya ngomong saja di belakang, tidak bisa hanya mengkritik saja di depan, tapi setidak-tidaknya yang kita andalkan selama ini adalah kaum mahasiswa pemuda ini. Pemuda harus bergerak Pak. Gitu ya. Nggak bisa kita yang udah tua-tua ini. Dan kita juga berharap Pak Jokowi itu sebagai presiden selama 2 periode bisa meninggalkan legacy yang baik. Kita harap seperti itu. Jadi artinya memang Pak Jokowi itu dituntut juga oleh masyarakat untuk mengedepankan sifat kenegarawanan ya Pak ya. Karena negarawan itu pasti mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi maupun kelompoknya semata ya Pak. Oke, Pak, harapan Bapak deh terhadap mahasiswa tadi udah disampaikan, mungkin bisa lagi disampaikan Pak. Iya, artinya dengan juga Pak Jokowi Pak ya. Iya, dengan kondisi dan situasi seperti sekarang ini, bahwa negara kita baik dari segi sosial, baik dari segi ekonomi, baik dari segi politik, semua tidak mengalami perubahan perbaikan yang berarti, ya. Oleh karenanya kita cenderung dalam situasi yang menuju ke jurang hancuran nih Pak, negara kita. Nah, ini kalau tidak disadari oleh segenap komponen dan elemen bangsa, terutama kaum pemuda, yaitu dan mahasiswa, ini percayalah kita tidak dalam kondisi akan menuju ke suatu perbaikan, perubahan perbaikan begitu Pak ya. Nah, ini harus disikapi sedemikian rupa agar semua komponen tadi itu menyadari bahwa kita perlu suatu perubahan yang hakiki Pak, perubahan sebenarnya, ya seperti itu. Jadi boleh saya katakan negara tidak sedang baik-baik saja dan negara sedang dalam keadaan yang critical point lah, seperti itu. Ya teman-teman semua, demikianlah bincang-bincang saya yang sangat menarik dengan Pak Juju. Beliau ini kan memang praktisi hukum, jadi dari sisi hukum beliau paham banget kondisi sekarang ya Pak. Apalagi beliau juga termasuk ada dalam dunia pergerakan ya Pak. Amin. Selalu terjun ke lapangan ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Dan kayaknya masih akan terus turun untuk memperbaiki negara ini ya Pak. Ada lebih tua dari saya loh Pak. Banyak yang lebih tua dari saya. Iya, masih turun juga. Kita mengharapkan mahasiswa anak muda. Iya, jangan mama bawa bapak aja. Mama bawa bapak lu. Iya. Seperti itu Pak. Itu Pak Rahman. Pak Juju, makasih ya. Terima kasih sama-sama. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.